Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang operasi hitung pecahan biasa, pecahan desimal, dan bentuk persen. Soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari salah satu viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas, khusus materi matematika tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Itu soal-soalnya silakan kalian kirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya semata-mata agar banyak teman-teman dan juga rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materinya. Kita ambil soal yang pertama, soal nomor 1. Hitunglah 85% dikurang 1/8 ditambah 0,275 sama dengan. Nah, adapun cara mudah untuk menyelesaikan soal-soal matematika seperti ini, itu caranya gampang sekali. Terlebih dahulu kita robah. Oke, selain dari pecahan biasa, itu harus kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh, bentuk persen dan juga pecahan desimal ini harus kita robah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Dan adapun cara merubahnya menjadi pecahan biasa, itu caranya gampang sekali. Perhatikan. 85%. Ingat, persen itu artinya per 100. Maka kalau 85%, maka itu artinya 85 per 100. Lalu dikurang 1/8-nya tetap karena sudah membentuk pecahan biasa. Lalu ditambah 0,275. Pecahan desimal ini akan kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya gampang sekali. Perhatikan kalau kita lihat ada 3 angka di belakang koma. Ini perlu adik-adik atau rekan-rekan ingat. Kalau ada 3 angka di belakang koma itu artinya per 1000. Kalau 2 angka di belakang koma itu artinya per 100. Kalau 1 angka di belakang koma itu artinya per 10. Karena dia 3 angka di belakang koma maka per 1000. Maka 0,275 sekarang boleh kita tulis menjadi 275 per 1000. Sama dengan, lanjut perhatikan lagi. 85 per 100, kalau kita lihat angka ini masih bisa disederhanakan atau dikecilkan. Yaitu tentunya dengan cara sama-sama dibagi 5. Ya kan? Dimana kalau angka di atas 85 dibagi 5, kita peroleh hasilnya yaitu 17. Lalu angka di bawahnya 100, kalau dibagi 5 kita peroleh hasilnya 20. Lanjut, lalu dikurang 1/8-nya tetap, lalu ditambah 275 per 1000, ini juga bisa disederhanakan atau dikecilkan. Yaitu tentunya dengan cara sama-sama dibagi 25. Dimana kalau angka di atas 275 dibagi 25, kita peroleh hasilnya yaitu 11. Lalu angka di bawah 1000 kalau dibagi 25 kita peroleh hasilnya 40. Ingat, dia harus dibagi dengan angka yang sama. Lanjut sama dengan. Nah, sekarang sudah membentuk pengurangan dan penjumlahan pecahan biasa beda penyebut.
Adapun cara untuk menyelesaikan pengurangan ataupun penjumlahan pecahan biasa beda penyebut, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari nilai KPK dari ketiga penyebutnya itu. Berapa nih KPK dari 20, 8, dan 40 dari ketiga penyebutnya ini? Yaitu tentunya adalah 80. Maka di sini kita tulis per 80. Nah, bagi adik-adik atau rekan-rekan yang masih kesulitan ataupun masih bingung tentang cara mudah mencari nilai KPK dan EPB, itu silakan kalian cek salah satu video tentang cara mudah ataupun cara cepat menentukan nilai EPB dan KPK, itu di deskripsi video kita kali ini. Itu ada videonya. Oke, lanjut. Sekarang 80 dibagi 20, hasilnya 4, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 17. Kita peroleh hasilnya 68. Lalu dikurang. Lalu 80 dibagi 8, hasilnya 10, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 1, maka kita peroleh hasilnya 10. Lalu ditambah, lanjut lagi, 80 dibagi 40, hasilnya 2, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 11, kita peroleh hasilnya 22. Sama dengan, perhatikan angka di atas, 68 dikurang 10, lalu ditambah 22, kita peroleh hasilnya 80. Per, dan penyebutnya juga 80. Dan terakhir, kita peroleh hasilnya 80 dibagi 80, hasilnya 1. Dan inilah dia langkah-langkah dan juga jawaban untuk contoh soal yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Nah, biar kalian lebih paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Perhatikan langkah demi langkahnya. Hitunglah 3/4 ditambah 0,275 dikurang 38%. Sama dengan, ingat, pada contoh soal yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa selain dari pecahan biasa, terlebih dahulu harus kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh, bentuk pecahan desimal dan bentuk persen ini harus kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, perhatikan langkah-langkahnya. 3/4 tetap di sini, 3/4, lalu ditambah 0,275. Kalau kita lihat ada 3 angka di belakang koma. Ingat, kalau ada 3 angka di belakang koma, itu artinya dia per 1000. Maka kalau 0,275, kalau kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, itu jadinya 275 per 1000. Lalu dikurang 38%. Ingat, persen itu artinya per 100. Maka kalau kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, 38% ini menjadi 38 per 100. Sama dengan 3/4 ditambah. Kalau kita lihat, angka 275 per 1000 ini masih bisa disederhanakan atau dikecilkan biar lebih mudah. Dimana cara menyederhanakannya yaitu dengan cara sama-sama dibagi 25 tentunya. Oke, angka di atas 275 kalau dibagi 25 kita peroleh hasilnya yaitu 11. Per, lalu angka di bawahnya 1000 kalau dibagi 25 kita peroleh hasilnya 40. Lanjut, dikurang. Lalu 38 per 100. Angka ini kalau kita lihat juga masih bisa disederhanakan atau dikecilkan. Yaitu tentunya dengan cara sama-sama dibagi 2. Ya kan? Kalau angka di atas 38 dibagi 2, kita peroleh hasilnya 19. Lalu dibagi, angka di bawahnya lagi 100 dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 50. Sama dengan, perhatikan. Kalau kita lihat sekarang sudah membentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Ingat,
cara menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mencari nilai KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari ketiga penyebut. Berapa KPK dari penyebutnya ini? KPK dari 4, 40, dan 50, berapa KPK-nya? Yaitu tentunya adalah 200. Maka di sini kita tulis per 200. Bagi adik-adik atau rekan-rekan yang masih ragu atau kesulitan tentang cara menentukan nilai FPB dan KPK dengan mudah, itu silakan kalian cek di deskripsi video kita kali ini. Ada salah satu video tentang cara mudah menentukan nilai FPB dan KPK. Oke, lanjut. Sekarang 200 dibagi 4. Kita peroleh hasilnya 50, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 3. Kita peroleh hasilnya yaitu 150. Lalu ditambah. Lanjut 200 dibagi 40. Kita peroleh hasilnya 5. Lalu dikalikan dengan angka di atasnya 11. Maka hasilnya yaitu 55. Lalu dikurang. 200 dibagi 50. Hasilnya 4. Lalu dikalikan dengan angka di atasnya 19. Kita peroleh hasilnya 76. Sama dengan. Perhatikan angka di atas, langsung saja kita operasikan. 150 ditambah 55 lalu dikurangkan dengan 76. Kita peroleh hasilnya yaitu kalau tidak salah 129. Nanti silakan kalian cek pakai kalkulator untuk kebenarannya. Per dan penyebutnya masih tetap yaitu 200. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi dan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, maka inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.